Halo guys, kayaknya kita masih terjebak di art price book MPV nih. Udah kayak anime aja. Kalau kemarin kita udah ngomongin MPV bekas yang udah terjangkau, khusus hari ini siapkan uang kalian yang banyak ya, karena ini dia akan merekomendasikan mobil-mobil baru. Bukan hanya mobil baru, tapi mobil baru yang mahal, yaitu MPV premium yang bisa kalian beli di Indonesia. Pasar MPV premium memang cukup gemuk pasarnya di Indonesia, karena sebuah MPV mewah menjadi sebuah simbol kesuksesan orang Indonesia. Selain menjadi simbol kekayaan, juga membuat tetangga Anda dengki. Sebelum masuk ke listnya, ayo dong subscribe dulu channel Pricebook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya agar kita semua bahagia. Toyota Alphard. Ya, kalau ngomongin MPV premium, Alphard pasti muncul pertama di kepala. Memang MPV besar ini menjadi andalan Toyota untuk melayani bos-bos yang terlalu sibuk untuk nyetir sendiri. Sudah mengaspal di Indonesia sejak 2004, Alphard menjadi salah satu mobil premium yang paling sukses di Indonesia. Bahkan saking lakunya, Toyota sampai bikin saingannya sendiri, yaitu Velfire. MPV mewah ini tercatat sudah terjual sebanyak sekitar 25.000 unit per Januari 2020. Banyak juga ternyata orang kaya di Indonesia. Biasanya selain untuk bos-bos, mobil ini juga sering dijadikan studio podcast untuk youtuber-youtuber yang memang sudah terlahir kaya. Karena memang mobil ini memiliki keluasan kabin yang luar biasa. Sekarang kita ngomongin variannya. Untuk range harga agak cukup jauh nih untuk tipe termurah dan termahalnya. Tapi ya semurah-murah Alphard ya 1M. Bagus ya, meskipun di tipe terendah, Alphard kini sudah mendapatkan improvement Toyota Safety Sense. Karena kalau fitur ini nggak ada, minder nanti sama race yang udah punya. Toyota Alphard ini yang terendah ada di tipe X, alias tipe yang menjadi armada salah satu perusahaan taksi di Indonesia. Untuk tipe X ini memang di dalamnya agak dikurang-kurangi. Misalnya aja jok yang masih berbahan fabrik. Kalau mau upgrade sedikit, bisa pilih tipe G dengan kemewahan yang sudah proper untuk bos-bos. Kedua varian ini menggunakan mesin yang sama, yaitu 2500 cc bensin. Kalau mau lebih berasa bos lagi, bisa pilih varian Executive Lounge yang menggunakan mesin 3500 cc dan kemewahan ala Sultan. Tapi harganya beda sekitar 900 jutaan dari tipe X. Untuk harga lengkapnya, dia kasih di layar berikut. Hyundai Staria, mobil yang lagi hot-hotnya nih di kelas MPV premium. Karena selain dia yang paling baru, dia juga punya bentuk yang paling futuristis di daftar ini. Dengan iklan ala-ala luar angkasa seperti ini, memang sangat mempresentasikan desain dan konsep dari mobil ini. Bahkan kami dapat undangan peluncurannya aja, ini macam puzzle-puzzle ala Resident Evil gitu. Lihat aja nih undangannya. Banyak yang bilang mobil ini macam Robocop karena terlalu futuristis. Entah apakah ini akan cocok untuk pasar Indonesia, patut kita nantikan. Mobil ini memiliki desain yang streamline, seamless, dan benar-benar slick. Semuanya terlihat harmoni di keseluruhan desain eksterior mobil ini. Untuk urusan mesin, walaupun ini menggunakan mesin diesel andalan Hyundai yaitu turbo diesel 2200 cc, cuma ini memang bukan mesin yang sama dengan Hyundai Santa Fe dan Palisade. Kalau Santa Fe itu menggunakan mesin diesel keluarga Smartstream, kalau Palisade itu menggunakan mesin CRDI. Nah, kalau mobil ini menggunakan mesin CDI dengan tenaga 177 horsepower dengan torsi 430 Nm. Meskipun tenaganya tidak sebesar Palisade dan Santa Fe, namun mobil ini memiliki torsi terbesar dalam list ini. Karena Staria adalah satu-satunya yang menggunakan mesin diesel. Mobil ini ditawarkan dalam dua varian di Indonesia, varian 7-seater dan 9-seater, dengan harga yang 7-seater lebih mahal karena lebih mewah. Untuk harga lengkapnya, lihat di layar berikut ya. Lexus LM 350. LM, luxury yang mahal. Sebuah cocologi tingkat dewa ya. Jadi, Lexus LM ini adalah saudara kembar dari Toyota Alphard yang ditambahkan opsi-opsi kemewahan dan diganti logonya menjadi Lexus, jadi lebih mahal. Lexus LM ini mengambil basis dari Alphard dengan mesin V6 3500 cc. Makanya angka belakangnya 350, LM 350. Mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga 297 horsepower dengan torsi 361 Nm. Figur akselerasinya 0 ke 100 km per jam dalam waktu 8,3 detik. Kenceng loh itu untuk MPV segede ini. Namun memang Lexus belum menawarkan varian hybrid yaitu LM300H yang menggunakan konfigurasi mesin sama dengan Alphard Hybrid. Meskipun harganya agak beda jauh dari Alphard, namun nampaknya bos-bos Indonesia membeli mobil ini tanpa hesitasi dalam membelinya karena peredarannya cukup banyak di jalan. Kalau Alphard hanya ada konfigurasi 7-seater, Lexus LM350 ini juga menawarkan varian 4-seater yang harganya jauh lebih mahal dari varian 7-seaternya karena memang ini dikhususkan untuk Sultan yang ingin ruangan lega. Masuk ke sisi interior, jelas lebih mewah dibandingkan dengan
dengan Alphard, bahkan supirnya aja diberikan kemewahan. Kemewahan pertama adalah audio premium dari merek Levinson. Untuk yang 7-seater, LM350 memiliki konfigurasi jok yang sama dengan Alphard Executive Lounge. Sementara yang varian 7-seater, inilah singgasana para raja. Kabinnya terpisah dari supir, dilengkapi dengan layar yang sangat besar dan juga ada kulkas. Jadi kalau kepala Anda panas karena banyak meeting, setidaknya masuk mobil bisa minum minuman dingin. Terus pengaturan semuanya menggunakan layar dan ada kursi pijatnya. Harganya sampai 3 miliaran. Wah, siapa tuh ya yang mampu beli? Nih, harga lengkapnya nih dia kasih di layar berikut. Mercedes-Benz V-Class merupakan jawaban dari Mercedes atas pertanyaan apakah ada MPV premium dari merek premium Eropa. V-Class yang memiliki arti Viano, namun sekarang lebih dikenal V-Class. Sebenarnya memiliki varian yang lebih mewah lagi, yaitu Vito Lombardi. Cuma sayang, itu nggak masuk Indonesia. Di Indonesia, mobil ini ditawarkan dalam 3 varian, yaitu Vito Select, Vito Tourer, dan V260 LWB. Memang karena mobil ini basisnya adalah mobil barang di Eropa sana, makanya agak kurang populer di sini. Padahal mobil ini memiliki desain yang gagah, futuristik, dan ruang kabin yang lega, serta pengendalian yang stabil karena sudah dilengkapi fitur crosswind assist. Memang kalau dari dapur pacu, dia tidak sebesar Lexus LM. Mobil ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder turbo dengan tenaga 211 horsepower dan torsi 350 Nm dengan transmisi 7G Tronic. Mobil ini memiliki dimensi lebih dari 5 meter dan lebar hampir 2 meter, jadi akan sangat cocok di jalanan perkotaan Indonesia yang biasanya lebih menghormati mobil-mobil besar. Tapi sayangnya mobil ini belum menggunakan konfigurasi Captain Seat untuk 2 tipe terbawahnya, jadi agak berasa kurang jadi bos gitu. Varian Captain Seat hanya tersedia di varian tertinggi. Namun, kalau kita mengingat ini adalah sebuah Mercedes, kecanggihannya pasti luar biasa deh. Misalnya lane keeping assist dan Parktronic yang bisa bikin mobil ini parkir secara otomatis. Nah, untuk harganya, ini dia kasih lengkapnya di sini ya. Honda juga nggak mau kalah nih kalau soal urusan premium MPV. Honda Odyssey menjadi andalan mereka dalam bertarung memperebutkan pasar ini. Memang untuk harga, Odyssey adalah yang paling murah karena memiliki ukuran yang terlihat paling kecil juga. Honda Odyssey terbaru ini diluncurkan di Indonesia oleh Honda Prospect Motor selaku OTPM Honda di Indonesia, berbarengan dengan peluncuran Honda CR-V facelift. Honda Odyssey ini sudah cukup lama juga umurnya. Pertama kali diperkenalkan tahun 2014, kemudian mendapatkan minor change di 2017. Kini bertambah mewah berkat facelift di 2021. Udah gitu, mobil ini juga sudah dilengkapi sistem keamanan Honda Sensing, fitur tolak bala Honda yang bisa membuat nyawa pemiliknya lebih aman saat di jalan. Namun memang di Indonesia penjualan Odyssey ini bisa dibilang kurang memuaskan. Mungkin orang lebih memilih nambah sedikit untuk mendapatkan Alphard. Padahal Odyssey ini mobil yang enak dan karena datang dari format CBU dari Jepang, makanya dia memiliki build quality yang top notch. Mesin yang digunakan Honda Odyssey masih mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu mesin K24 berkapasitas 2400 cc dengan transmisi CVT. Meskipun harganya di bawah para pesaingnya, namun kenyamanan penumpang tengah tak bisa diragukan. Konfigurasi ottoman seatnya akan memanjakan bos yang kemungkinan besar akan duduk di sini bersama istrinya atau istri mudanya. Untuk harganya, Odyssey ini dijual di Indonesia dengan harga 888 juta rupiah. Namun sayang, Honda sudah mengumumkan bahwa Odyssey akan berhenti produksi di Jepang mulai akhir 2021. Sedih ya, satu legenda hilang lagi. Siapa yang udah punya uang untuk beli salah satu mobil di atas? Coba tulis di kolom komentar ya. Nidia pamit, cobalah.